pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti menderita. Kalau dunia itu sawang sinawang, kono nyawang kene penak, kene nyawang kono penak, jare kono penak kene, jare kene penak kono, jare kae penak iki, jare iki penak kae. Itu dunia. Maaf sampeyan-sampeyan nyawang wong sing profesine kaya aku ngene iki, menurut sampeyan penak napa mboten? Munggah gentenono ayo. Ayo men. Nyoh mike nyoh. Ayo nyoh gantenono. Yang bilang penak nyoh gantenono. Pikiranmu penak lah ngene to. Penake nyekeli mik ngoceh sak jam hasilnya sakmono akeh. Pikiranmu lah kuwi to. Lha sampean ora mikir resikone. Coba salah ucap, sabkul lisan, keprucut omong bisa jadi kasus besar. Apalagi figur publik. Coba. Atau misalnya yang saya sampaikan salah, jamaah tidak ngerti kalau salah, karena jamaah meyakini saya lebih pinter daripada jamaah, padahal yang saya sampaikan salah. Makanya ini belum tentu saya dengan sampean belum tentu lebih pinter sampean. Dan yang saya sampaikan keliru, salah, didengar jamaah ribuan kayak gini, mereka meyakini benar, akhirnya dilakoni. Berarti saya menyesatkan ribuan jamaah. Berapa dosa yang saya tanggung? Dunia akhirat resikone. Mulane pantes nek larang. Lah kan semakin berisiko semakin mahal. Lah dirimu yang murah wong cangkemmu ora berisiko. Maaf, nah saya sama Habibidin ini bisa jadi kata Habibidin enak Anwar Zahid itu ngatuk ngoceh sediluk tok. Wah aku kudu peteng dengan gerak nih jamaah ngatur jamaah. Nah, kalau saya ya enak ndek nih karena rakat aina ya syauqan ngono tok. Sing nerusne kan iki sing nerusne. Yo enak ndekne. Aku iso. Assalamu alayka. Sing nerusne kan iki. Sing petentengan sampai ototis dulu sak jempolan sikil. Iki. Tapi engko sing entuk akeh iki. Ngono. Ini dunia sawang sinawang. Kadang sing numpak Mercy Brebes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak, sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdung guyang-guyu, sing mangan sate tele-tele, sing mangan gereh iso mendeh-mendeh. Ini dunia. Makanya kalau di dunia orang miskin wani ngece wong sugih. Alah, orang mesti dadi wong sugih luwih enak timbang wong melarat. Emang iya? Orang mesti turuno spring bed luwih nikmat timbangane turuno pring kriat. Kadang turuno spring bed mentul-mentul, mendut-mendut, harganya 500 juta, tapi ngipine diuber-uber gendruwo. Turuno pring kriat, galer geger kecantol paku, tapi ngipine mlebu restoran. Wah. Mangan menu lengkap, ngombene es degan seruput ngelilir, iler. Tapi kan nikmat turune. Ayo loh, wong melarat wani ngece wong sugih di dunia ini. Urung mesti makan di restoran mewah lebih nikmat daripada di tengah sawah. Mangan yang tengah sawah ra mikir utang. Wong desa-desa wong tani-tani mangan ning tengah sawah, lawoe cuma sambel tok lho, iso entek-entekan. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone. Masya Allah, lawo entek ciduk kelinet campur uget-uget nih dikampleng lho ora krasa. Lho iki sing dadi rektor iki.
makan di restoran mewah dengan menu lengkap, minuman lengkap, baru dapat 2 sendok keselek karena dia dengar dari belakang ada orang dehem. Lah suarane sing dehem persis wong sing diutangi. Kaget. Itu kalau di dunia begitu. Kadang yang dapat hadiah malah susah, yang kena musibah tambah bunga. Ono loh, untuk hadiah malah susah, untuk hadiah umroh nilainya 20 juta malah susah, mikir selamatane, mikir oleh-oleh, mikir ya nek sing entuk hadiah umroh dekan, dosen mending duit tabungan. Lah sing entuk hadiah umroh model ngene-ngene iki lagi sekali tampil uman pironan nih, kadang ngawe ini sampai linu ini. Ini dapat hadiah umroh malah mumet ndase gitu loh. Kadang sing kena musibah malah bunga. Ono tonggoku kena musibah banjir, bunga untuk bantuan sembako, untuk mie, di syuting wartawan mlebu TV dada mbek guyu-guyu. Ini dunia loh ya. Tapi kalau di akhirat pasti surga, pasti nikmat, pasti bahagia. Neraka pasti hina, pasti sengsara. Makanya masuk neraka nggak mungkin berani menghina yang di surga. Mlebu neraka gak kira wani ngece sing nang swarga. Alah urung mesti no swarga luwih enak timbang non neraka. Non neraka panas ora apa-apa kawitane panas. Suwe-suwe biasa lek wis adaptasi ngono. Neraka adaptasi. Udah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau, Kiai Haji Anwar Zahid. Dihaturkan jazakallah ahsanal jaza, jazakumullah khair kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid yang telah memberikan motivasi kepada kita semua yang hadir malam hari ini, dan ilmunya sekaligus gojlok saya tadi. Semoga selesai pengajian ini murid-murid saya tidak kurang ajar sama saya. Semoga sekali lagi apa yang beliau sampaikan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, aku tak nyoba koyo Ki Anwar Zahid iki. Penak dadi Habibidin, gantian kowe nang kene, aku nang kono. Ben entuk elo yakeh maneh kowe nang kene. Kowe sing mukaddimah, kowe sing nyopo rektor, kowe sing nyopo hadirin, ngape iso rak kowe? Ora iso to. Wis kowe nang kono wae lah. Kowe bang wis jatahi Habibidin kaya ngene iki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekali lagi mudah-mudahan beliau selalu diberikan istiqomah, diberikan kesehatan zahirun wa batinan untuk terus bisa mengajak kita semua, terutama para pemuda dan pemudi, untuk semakin sadar, untuk semakin tahu diri kita hidup di dunia, bahwa kita hidup di dunia hanya sementara, kematian itu pasti. Persiapkanlah modal kita untuk bertemu dengan yang namanya kematian. Semoga dengan banyaknya kita baca sholawat, terutama para zahirmania yang alhamdulillah setiap malam mengikuti saya dimanapun, di umum, di khususnya di setiap kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah ini. Makanya saya tadi bilang sama Ki Anwar Zahid niku masya Allah yang bawa banner-banner Zahirmania Kendal, Zahirmania Kudus, Zahirmania Semarang niku teng pundi-pundi mawon ada banner itu. Walaupun wong asli ora murah ngerti aku. Yang penting wis aku husnudzon ya wong Semarang, wong Kudus, wong Kendal ngaten dah. Semoga hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit sebelum saya melanjutkan, sedikit aja. Tadi Pak Rektor menginginkan dan beliau menginginkan apa namanya? Acara ini Unisula Bersolawat semoga bisa berjalan setiap tahun. Setiap tahun bisa dilaksanakan Unisula Bersolawat, dan kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang jauh lebih sukses dan lebih berkah lagi.
Amin insyaallah. Kenapa kalau ada orang bertanya, Beb, apa gunanya orang baca sholawat model begini nih, dan apa dalilnya? Nopo, apakah ada? Saya sering bikin status di dalam Instagram saya dan di dalam status WhatsApp saya, bahwa mencintai Nabi itu nggak butuh dalil yang sahih, tapi mencintai Nabi itu membutuhkan hati yang sahih. Hatinya harus ditetapkan bahwa kita semua yang butuh Nabi Muhammad, kita yang butuh sholawat. Nabi nggak butuh dibacakan sholawat, nggak butuh. Karena apa? Karena seluruh dunia manusia pun tidak ada yang baca sama sholawat pada Nabi, tidak akan mengurangi hebatnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ki Anwar tadi mengatakan, Ki Anwar Zahid, bahwa Allah dan para malaikatnya setiap saat, setiap waktu, setiap detik selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Justru dengan adanya model begini ini menunjukkan bahwa kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hadis qudsi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau memang mereka benar-benar mencintai aku, Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ikut Nabi Muhammad, ganjarannya apa? Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Yaghfir lakum dunubakum, dan kamu dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ada hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak akan bisa dikatakan mencapai level sempurna keimanan seseorang pada Allah sebelum orang itu mencintai diriku Nabi Muhammad melebihi cintanya terhadap dirinya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, dan terhadap manusia semua yang ada di muka bumi. Jadi kalau kita semua ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Sing merantias apa? Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Cintai nabimu melebihi cintamu terhadap anakmu, orang tuamu, dirimu, hartamu, apapun yang ada di dunia. Maka kau pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini unisulah bersolawat dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Unisulah bersolawat dalam rangka kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Unisulah bersolawat dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita semakin berada di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini jenengan kali kula sedaya, kalau kita semakin sering baca solawat pada Nabi, maka namamu akan berada di dalam hatinya Nabi. Kalau namamu berada di dalam hatinya Nabi, ketahuilah bahwa hatinya Nabi tempat Allah memandang rahmatnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nopo malih amalan umat Nabi Muhammad yang pasti diterima tidak tertolak oleh Allah adalah membaca solawat pada Nabi Muhammad. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah ala Nabi Muhammad. Amal ibadah kita yang lain bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah terkecuali membaca solawat pada Nabi Muhammad. Yang dengan ikhlas, boten ikhlas, ngerti orang ngerti arti ini. Yang penting gembar-gembor maca solawat dicintai oleh Allah. Dosanya diampuni, hajatnya dikabulkan. Nah makanya saya dari tadi ngajak semua baca solawat itu bukan apa, sing bati jenengan, sanes kanjeng Nabi sing bati, kita yang baca solawat. Salamu alaik zainal anbiya, salamu alaik atqal atqiya. Baca gitu tuh, walaupun jenengan nggak ngerti artinya. Nabi mesem, Nabi tersenyum, Nabi bahagia, Nabi bangga. Kalau Nabi tersenyum, Nabi bahagia, turun rahmatnya Allah ke muka bumi. Kalau Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad bahagia, balak yang turun di atas ke dunia akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umat ini jauh dari nabinya, umat ini jauh dari Nabi Muhammad, maka beliau Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya selalu mengatakan, apa obat ruwet-ruwetnya yang ada di dunia saat ini? Berupa umat sekarang pada menebar hoak, menebar fitnah, menebar kebencian di media sosial. Obatnya apa? Dekatkan selalu umat ini dengan nabinya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Karena kalau orang dekat sama Nabi, rahmat Allah turun, balak disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaatnya kita mengadakan solawat, khususan unisulah bersolawat.
Berkat sholawat malam hari ini akan bisa dirasakan atharnya sampai bertahun-tahun kemudian. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang menimba ilmu di tempat ini insya Allah dijadikan anak-anak yang beriman pada Allah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai sunnah Nabi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bisa membangun negaranya semakin lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dilanjut satu qasidah, nanti kita mahalul qiyam, lalu kita tutup dengan doa bersama-sama. Seperti biasa, lagu wajibnya Zahir Mania, judulnya Adinulana. Nah, gitu. Nek urung Adinulana dereng sah soalnya. Nggih. Jenengan saged. Nah, saya mau duet sama Anwar Zahid ini. Adinulana. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki malam hari ini saya baru pertama satu panggung sama beliau ini. Aku digasai terus beliau ini, masya Allah. Wis ngono mau sak durunge ceramah njaluk jadwal mana? Njaluk jadwal enggak saya itu ora tak kei jadwal, bisa. Nanti insya Allah habis malam hari ini kita sering berjumpa kembali dengan Said. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat kita kumpul lagi insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang kali kula qasidah duet to. Hah? Peti kualat. Boten. Engko gampang. Bayarannya bagi loro gampang. Iki dalam rangka lembur bareng-bareng iki. Ayo.